Hotel Movenpick nih di depan kita. Hah? Hotel Movenpick. Pilihan menjadikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai pemimpin karena Abu Bakar adalah orang yang paling beriman para sahabat karena menganggap ketika Rasulullah wafat ini musibah terbesar bagi fa innallaha hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa innahu qad mata. Kata Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Dan siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad baru saja mati. Itu di sebelah dari Masjid Nabawi ada lahan kecil, ada pohon itu. Di sana namanya Sakifah Bani Sa'idah, tempat dibahetnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Masya Allah. Samping nomor 9 itu. Nah, di belakang WC ini kan ada bangunan itu ya. Itu naik ke atas perpustakaan Masjid Nabawi, Bapak Ibu. Jadi ini gedung takmir Haramain. Oh, Masya Allah. Tuh. Ini aksesnya Bapak-bapak. Lewat lurus pintu ini. Apa itu, Tat? Namanya? Itu Babus Salam. Bapak langsung lurus ke sana. Nanti di ujung pintu keluar akan melewati makam Nabi, makam Abu Bakar, makam Umar. Aduh. Gimana Tat? Pun min riyadil jannah. Kalau kita ibadah di sana kita merasakan ketenangan sebagaimana tenangnya ketika di surga. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua disebut dengan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Kenapa? Karena kalau kita ibadah di situ, kita doa di situ, kita zikir di situ, maka ibadah ini akan bisa mengantarkan kita masuk ke dalam surga. Ini penafsiran yang kedua. Dan ke atas itu di antara 3 penafsiran dari sabda Nabi SAW, raudhatun min riyadil jannah. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang udah hijau semua. Kalau sholat di dalam karpetnya hijau kan? Nah, dulu itu cuma karpet doang yang warna hijau. Sekarang semua karpet sudah warna hijau. Terus gimana cara mengenalinya? Patokannya cari makam Nabi di mana? Lalu kemudian cari mimbarnya Nabi di mana? Mimbar itu di dekat tempat muazin. Jadi Bapak Ibu nanti lihat ada mezanin kecil gitu ya. Disitulah muazin mengumandang. Itu hampir mirip segi 4 gitu ya, dilapisi dengan kayu. Kemudian di masa Turki Utsmani tahun 1253 Hijriah dijadikanlah kubahnya bentuknya seperti itu dan berwarna hijau. Kok bisa hafal Kak Erlan tahun-tahunnya? Tadi ngafal dulu sebelum cerita soalnya ya. Para ulama mengkritik Di bawah kubah itu ada makam Nabi. Di bawah kubah hijau itu ada makam Nabi. Masjid Nabawi nggak ada kubahnya, maka dibuatlah kubah seperti itu. Nah, hanya saja para ulama menimbang-nimbang kalau itu langsung dibongkar dan diratakan, ini akan muncul fitnah setelahnya, maka dibiarkan hingga kemudian menjadi ikon Masjid Nabawi, yaitu kubah hijau. Nah, di dekat kubah hijau itu ada kubah warna putih, lihat Bapak Ibu ya. Nah, itu kalau kubah di bawah putih itu, kalau ditarik garis ke bawah itu adalah tempat pengimaman. Dan Bapak Ibu lihat nggak, ada bangunan agak maju gitu ya. Ada bangunan agak maju Bapak Ibu. Ya. Kalau dari kanan kelihatan ya. Nah, itulah tempat jalur imam masuk Bapak Ibu sekalian. Tempat warahmatullah Ustaz. Masya Allah. Tadi malam. Oh ya. Oh, dengan ba'da asar saja. Nah, ada kuis. Siapa sahabat Nabi yang pertama kali dikuburkan di makam Baqi? Kayaknya nggak ada yang tahu nih. Dapat HP. Oke, kita tutup kuisnya. Jangan-jangan Pak Boni tahu lagi. Bahaya, HP saya hilang ya. Nah, ingat-ingat ya, nama sahabatnya adalah Utsman bin Maz'un. Siapa? Utsman bin Mas'ud. Nah, Utsman bin Maz'un. Gak banyak Utsman bin Mas'ud tahu tentang hal ini. Untuk meninggal di kota Madinah, maka hendaklah dia wafat di kota Madinah. Maksudnya bukan disuruh bunuh diri di kota Madinah, bukan ya. Tapi maksudnya jika mungkin mampu menetap tinggal lama di Madinah, wafat di Madinah, maka lakukanlah.
Karena Nabi akan memberikan syafaat Bapak Ibu sekalian ya. Nabi mendoakan ampunan untuk orang-orang yang wafat dikuburkan di Baqi Bapak Ibu sekalian ya. Kira-kira Madinah diserang itu kecil kemungkinannya. Orang Umar bin Khattab saja bisa nyaman tidur di jalanan. Sampai-sampai ada utusan orang Romawi bilang, "Mana Umar bin Khattab?" Kaget dia, lihat Umar tidur di jalan. Maka utusan orang Romawi ini bilang, "Fa'ajilta, fa'aminta, faninta." Kamu itu raja yang adil, maka wajar kamu merasa aman, makanya kamu tidur di jalan. Kata utusan orang Romawi seperti itu. Saking berjayanya kaum muslimin di masa Khalifah Umar bin Khattab. Kira-kira mungkin nggak Madinah diserang sehingga Umar bin Khattab bisa mati syahid? Kecil kemungkinannya kalau di dalam logika. Tapi inilah kekuatannya doa Bapak Ibu. Umar bin Khattab doa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Jadikanlah aku syahid di jalanmu dan wafatkanlah aku di kota Rasulmu. Dan ternyata Bapak Ibu terkabul nggak doanya Umar bin Khattab? Siapa sangka Umar bin Khattab terwujud harapan dan doanya. Suatu hari dia sholat subuh, tiba-tiba ada orang yang bernama Abu Lu'lu'ah beragama Majusi menusuk tubuh Umar bin Khattab dengan senjata tajam hingga kemudian menusuk 9 bagian tubuhnya. Hingga kemudian Umar bin Khattab beberapa hari kemudian meninggal dunia di mana? Di kota Madinah. Maka Bapak Ibu, Umar bin Khattab tinggal di Madinah, tapi Umar bin Khattab bukan di Baqi ya. Jadi kuburkannya di mana? Di sampingnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, Bapak Ibu, jadi di makam Baqi ini jadi harapan banyak orang-orang bisa dimakamkan di sini Bapak Ibu ya, Masya Allah. Matu'adun, Godan, Mu'ajjalun, Muajjalun Wa inna wa inna Insyaallah insyaallah bikum Lahikun. Allahumma fir Allahumma fir li ahli baqi. lil ahli al-baqi. Kita sudah tahu Bapak Ibu Baqi di sana, dan kita juga sudah tahu di situ kubah hijau, di situ juga kubah putih. Nah, Bapak Ibu, dulu rumah Nabi di mana? Di situ. Coba ingat-ingat, Madinah itu ada di sebelah mana kota Mekah? Madinah ada di mana? Madinah itu utara kota Mekah. Kalau Masjidil Aqsa utara kota Madinah. Jadi kalau dibuat urutannya Mekah, Madinah, Aqsa. Kebayang? Mekah, Madinah, Di tengah. Aqsa. Jadi Madinah ini di tengah-tengah. Oke. Dulu selama 16 bulan awal Rasulullah tinggal di Madinah, kiblat pertama ngadep kemana? Aqsa. Aqsa, ngadepnya ke Utara. Maka rumah Nabi dulu ada di sisi selatan. Di sisi selatan, Oh, di sisi selatan bagian agak timur ya Bapak Ibu ya. Di sisi selatan bagian agak timur. Di sini ya. Sini ya. Pura-puranya ini Masjid Nabawi nih ya. Hah? Makamnya Nabi di sini nih. Rumahnya Nabi di daerah sini nih Bapak Ibu ya. Ngadepnya ke sana, oke? Kemudian turun firman Allah disuruh ubah kiblat. Akhirnya ke arah mana? Sholatnya ke arah sana, ke arah selatan. Oke? Bisa dipahami? Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perluasan Masjid Nabawi itu berlangsung dari masa ke masa Bapak Ibu ya. Perluasan pertama dilakukan oleh siapa? Nabi SAW itu sendiri. Pada tahun 7 Hijriah, kaum muslimin makin banyak, Nabi memperluas Masjid Nabawi. Gumpal. apa? Awan menggumpal. Gomama, awan menggumpal. Awan menggumpal. Karena dulu Nabi pernah sholat istisqa di situ, Bapak Ibu. Sholat apa, Bapak Ibu? Istisqa. Sholat Minta hujan. Dulu sholatnya di lapangan, Bapak Ibu. Kita akan menuju Masjid Gomama. Sebelah sana masjid di mana di sana Nabi meminta hujan di sana ya. دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا نبي محمد
jamaah haji. ذلك الفضل من الله